Halo guys, kembali lagi bersama kami dengan Bidang Riskal BEM Undip 2023. Nah, Bidang Riskal BEM Undip 2023 kali ini hadir dengan podcast ala Riskal nih teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita udah ada di e-learning studio Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan tempatnya di sini adem banget nggak ya? Benar banget. Oke. Kecil banget sih. Oke, mungkin teman-teman yang mau podcast bisa langsung ke sini nih di e-learning studio Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk podcast bersama Riskal BEM Undip 2023 kali ini kita akan membahas topik yang relate dengan mahasiswa saat ini nih, yaitu organisasi versus prestasi. Nah, kali ini kita juga udah bersama narasumber keren kita. Di sini udah ada dua narasumber keren kita, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin di sini bisa langsung kenalan aja nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini udah kepo dan nggak sabar buat kenalan juga. Oke, dari aku ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Febri Haryadi. Aku biasa dipanggil Febri. Aku dari FKM 22 dan aku di sini udah pakai jaket merah dari UKM Research and Business. Salam kenal semua. Oh, salam kenal lagi. Nggak apa. Lanjut ya, Febri udah kenalan. Lanjut, perkenalkan, nama aku Amalia Putri. Biasa dipanggil Amal, dari Teknologi Pangan Angkatan 2022. Dan aku dari BEM Riskel Fakultas Peternakan dan Pertanian. Oke, mungkin dari dua narasumber keren kita kali ini udah perkenalan. Mungkin kurang afdol nih kalau misalnya dari aku sendiri selaku moderator podcast ala Riskal kali ini tidak kenalan gitu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalin, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lana dari Riskal BEM Undip 2023. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Mungkin di sini aku mau nanya sih, dan mungkin juga teman-teman udah kepo juga. Teman-teman sendiri sekarang nih lagi ada kesibukan apa sih selain perkuliahan gitu? Oke, dari aku ya. Kesibukan aku sekarang seperti biasa, perkuliahan ya, akademik ya. Bentar lagi kita mau UTS juga. Aku lagi biasalah nyiapin persiapan buat UTS. Dan juga aku juga lagi aktif di organisasi ya, dan UKM juga. Aku dari UKM Research and Business, dan juga aku juga ada di Ormawa di Riskal BEM Undip. Dan di sisi lain aku juga aktif nih buat ikut program pendanaan ya, itu di PKM dan P2MW. Kita lagi running nih buat ngikutin next step selanjutnya di perlombaan pendanaan ini. Mungkin itu sih kesibukan aku sekarang ya. Wah, kayaknya narasumber pertama kita dari Febri udah sangat sibuk banget ya kelihatan. Aduh, jangan ditanya. Cukup lihat muka saya aja. Berapa capek. Kelihatan stres ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke narasumber kedua kita. Di sini ada Amel. Mungkin dari Amel sendiri kesibukannya apa sih? Oke, kesibukanku sebagai mahasiswa semester 3 Teknologi Pangan, pastinya praktikum kuliah gitu. Habis ini juga UTS. Terus sama kayak Febri, aku juga ikut organisasi yang kebawa saat ini BEM Fakultas Peternakan dan Pertanian bidang Riskal. Terus ada satu lagi IAS LC, itu UKM Unif gitu. Terus aku juga lagi nggak tahu pengen lomba gitu. Terus ikutlah PKM. Ternyata kayak gini ya, PKM bubar dengan tapi karena udah dipilih ya nggak boleh disesali gitu. Bener, sih. Bener. Ya gitu aja sih, antara lapra, antara kuliah, antara lomba, ya gitu aja kehidupanku. Oke, wah ternyata dua narasumber kita pada podcast ala Riskal kali ini itu udah sangat mewakili ya judul atau topik pembahasan kita kali ini, yaitu organisasi versus prestasi. Mungkin teman-teman pasti ingin tahu lebih dalam nih terkait dengan prestasi dari mereka dan juga organisasi apa aja sih yang diikuti dan juga kesibukan-kesibukan mereka lainnya. Mungkin kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin karena tadi kan udah sempat disinggung ya dari kalian sendiri kesibukan di organisasinya organisasi apa aja, dan mungkin aku mau tahu sih kesibukan di organisasi yang sekarang kalian ikuti itu kalian lagi ngapain sih gitu. Dari aku ya, Feb. Oke, boleh. Oke, dari aku BEM Riskel FPP sendiri itu sekarang lagi
monitoring dan evaluasi kan ada PKM nih. Emang proker kita tuh sangat-sangat tentatif gitu ya, tergantung Bener lagi. gitu. Bener Bener banget kan. Kamu juga rasain kan ya Feby. Di Riskel juga gitu kan, gitu. Selain itu ya overall udah banyak proker yang selesai. Jadi udah aman gitu. Terus yang di IAS LC Undip, kebetulan Undip ini nanti jadi tuan rumah di National Congress IAS Indonesia. Jadi aku jadi executive boardnya, jadi wakil dari ketuanya. Itu lagi hektik itu aja sih. Nanti bakal Januari atau Februari delegasi seluruh Indonesia tuh berkumpul di Undip gitu. Jadi itu aja sih hektik di bidang organisasi. Oke, mungkin kita mau tahu juga nih dari Febri sendiri kesibukan di organisasinya sekarang lagi ngapain aja sih? Oke, kalau dari aku nih, tadi udah disinggung juga ya. Kalau aku juga prokeran itu di Riscal, lagi running juga. Dan mungkin kalau aku bakal ngedetailin ya di UKM-ku itu di Risk and Business. Karena ini juga udah di akhir tahun ya, di akhir periode. Yap, proker-proker kita udah banyak yang kelar, alhamdulillah udah kelar. Dan ini bisa bilang project besar ya, karena kita mau oprek nih buat, sedang oprek buat the next generation buat R&B gitu. Nah di situ aku selaku PJ juga di situ lagi nyiapin buat seminar promotion level 1 namanya kalau di R&B. Jadi aku lagi fokus nih buat persiapan buat kedepannya gimana nanti buat oprek peserta di bukan peserta tapi oprek staff nih buat teman-teman di R&B. Dan tadi juga di Riscal ya, tadi di Riscal juga aku lagi proker di prokerku, kebetulan aku di bagian pengkaderan ya ataupun pengembangan skill dari mahasiswa itu aku di Research School 3. Mungkin itu aja sih kesibukan aku di organisasi sekarang ini. Oke, ternyata dari teman-teman sekarang lagi hektik-hektiknya gitu ya di organisasi, apalagi kan ini udah akhir kepengurusan ya, udah 3/4 perjalanan organisasi. Dan kita tahu bersama di 3/4 perjalanan organisasi ini tuh udah masa-masanya otak demis. Udah pengen demis tapi nggak boleh juga, harus tetap dijalanin kan. Udah komitmen bener. Mungkin di sini aku mau tahu lebih lanjut sih dari kalian sendiri. Kan kalian udah ikut banyak organisasi dan juga UKM dan yang lain sebagainya gitu kan. Lalu aku mau tahu sih seberapa penting sih menurut kalian sebagai mahasiswa nih kita mengikuti organisasi? Oke, organisasi itu seberapa penting gitu. Nah mungkin saat sekarang ya orang banyak berpikir kalau organisasi itu menyita waktu gitu dan tidak bermanfaat ya. Itu tidak salah karena balik lagi ke kitanya gitu. Gimana, apa tujuan awal kita? Apakah kita FOMO doang, ikut-ikutan doang gitu. Nah kalau buat aku pribadi, aku pengen masuk organisasi karena aku nembaknya tuh organisasi di lingkup Undip gitu, di lingkup universitas gitu, level universitas gitu. Tujuanku adalah aku pengen reach out teman-teman aku di luar fakultas, di berbeda jurusan dari jurusanku. Aku pengen lihat nih, mereka tuh seperti apa sih gitu. Aku pengen tahu di situ dan tentunya ya kita bakal jumpa relasi-relasi yang banyak gitu. Itu salah satu tujuan aku dan menurut aku seberapa penting organisasi itu gitu. Jadi mungkin buat sekarang ya yang masih banyak omongan-omongan kayak organisasi itu gak penting, aku nggak bisa menyalahkan itu. Tapi kalau aku pribadi, organisasi itu sangat penting gitu. Karena aku banyak dapat privilege banget dari organisasi dan UKM. Itu real ternyata. Itu sih dari aku. Oke, mungkin dari Amel sendiri gimana menurut Amel? Menurutku kalau penting nggaknya tuh emang benar-benar Febri preferensi masing-masing. Tapi menurutku itu penting. Kenapa? Aku sebagai anak SMA bocil tiba-tiba masuk ke kuliah kan nggak tahu apa-apa. Dan organisasi aku jadi tahu. Even itu birokrasi kampus yang kadang sulit, terus teman-teman relasi dari luar jurusan, karena kan nggak mungkin ya kita nanti 4 tahun cuma ketemu sama teman-teman yang itu aja. Dengan organisasi kita jadi tahu nih, ada loh si A si B, siapa tahu mereka nanti di kemudian hari jadi apa, terus kita di reach out kan nggak ada yang tahu ya. Makanya relasi itu penting banget. Terus yang ketiga dari organisasi aku kenal orang-orangnya kan. Siapa tahu bisa dijadiin partner kolaborasi gitu. Jadi menurutku sendiri, menurut pribadiku, organisasi itu penting. Dari mungkin 3 hal poin tersebut udah mewakili ya kenapa menurutku organisasi itu penting.
Oke, dari Febri sama Amel sendiri kan udah ngejelasin nih seberapa penting sih ikut organisasi. Nah, mungkin di sini aku mau melipir sedikit ke sisi prestasi dari teman-teman berdua nih. Eh, Sekarang kan lagi hektik-hektiknya organisasi gitu kan ya, apalagi udah 3/4 perjalanan organisasi, dan kalian juga karena tagline materi kita atau topik kita kali ini tuh adalah organisasi versus prestasi, otomatis narasumber kita berdua ini pasti punya segudang prestasi dong. Amin. Nah, kita mau tahu nih lomba apa aja atau prestasi apa aja sih yang udah pernah diikuti oleh Febri sama Amel sendiri. Oke. Kalau lomba ya, lomba pasti udah segudang ya diikutin. Tiap bulan tuh pasti ada ikut lomba gitu. Kalau prestasi atau pemenang lomba itu bonus ya kalau menurut aku ya. Yang penting adalah aku ikut lomba nih, aku dapat dapat ngembangin skill aku di dunia kepenulisan, itu penting banget gitu. Dan selama aku 3 semester di Undip, aku ikut beberapa perlombaan dan alhamdulillah beberapa menang seperti di bidang esai, terus juga di KTI, terus juga baru-baru ini mungkin dari semester lalu ya aku coba kenalan ya, aku pengen tahu bisnis plan itu seperti apa gitu. Dan di sepanjang aku kuliah aku dapat program pendanaan itu di PKMK tepatnya, PKM Kerusahaan, aku dapat pendanaan. Dan ini sekarang lagi running nih buat persiapan buat next step selanjutnya. Dan juga di samping PKM juga aku ikut pendanaan lainnya itu di P2MW. Ini kurang lebih sama PKM, cuman ini emang fokus buat kita jadi seorang entrepreneur gitu. Dan di situ juga aku lagi ngembangin ya project-project aku bareng teman-teman aku gitu. Dan mungkin seputar itu aja sih prestasi dan lomba apa saja yang aku ikutin selama aku di Undip gitu. Kayaknya seputar itu aja sih, itu segudang ya. Sealam semesta gitu, sealam semesta. Amin ya, amin banget. Oke, mungkin kita mau tahu dari sisi Amel sendiri gimana sih? Oke, kalau aku dari lomba apa aja yang udah pernah aku ikutin, aku tertariknya di karya tulis ilmiah. Kayak aku ngerasa karya tulis ilmiah tuh aku banget gitu. Terus melipir ke saudaranya esai gitu. Yeah. Dan ternyata esai juga cukup menarik ya. Kita menuangkan opini kita di beberapa lembar yang sedikit tapi harus mencakup banyak hal gitu. Terus baru-baru ini melipir ke bisnis plan, dan baru aja kemarin lomba sama Febri. Bisnis plan competition. Dadakan. Bener banget, dadakan. Judul grup kita namanya BPC Dadakan. Ya kalau nggak gitu nggak bakal kesampaian gitu kita lomba barengnya. Selain ketiga lomba itu aku juga nggak tahu, pengen aja gitu lomba pendanaan di bidang pengabdian masyarakat gitu, sama juga PKM. Kalau Febri PKMK, aku PKMPM gitu. Jadi ya itu sih pendanaan yang aku dapetin. Terus mungkin tadi Febri mention P2MW ya. Yes. Aku belum lolos di P2MW, tapi alhamdulillahnya lolos di PMW, jadi internal kampus gitu. Itu sih seputar lomba, Amel, dan prestasi. Anjay. Oke, ternyata mahasiswa-mahasiswa yang ambis ikut lomba nih iseng ikut PKM. Walaupun iseng ternyata sampai terjun ya sekarang di PKM pendanaan gitu ya, benar ya? Iya, kalau kita nggak iseng ya. Nggak tahu ini. Tapi berkat iseng itu tadi, timeline kita yang harusnya bisa hahaha jadi terpangkas. Ya walaupun stres sana sini ya lo ya tetap dikerjain kok gitu. Tetap dikerjain kok, walaupun agak nyambat dikit gitu. Dikit banget ya. Oke, mungkin aku pernah dengar sih akan ku kejar dunia walaupun dengan nangis gitu. Bener, kayaknya itu. Kita udah bukan nangis ya, dan teriak. Teriak nih kita. Kayaknya itu sangat merepresentasikan kita ya. Itu bener banget. Oke, mungkin di sini aku mau tahu sih kenapa sih alasan kalian selain ikut organisasi, kalian pengen nambah beban pikiran kalian dengan ikut lomba gitu. Apa sih alasan dan motivasi kalian? Apakah dari kalian nih pengen ikut Mopres gitu atau ikut hal-hal lain gitu?
Oke, mungkin dari ini aku dulu aja ya. Oke. Jadi kenapa aku ikut lomba? Pertama, ini pasti semua orang dilihat kalau lomba menang dapat duit, cuan. Benar. Itu yang aku pengen. Cuan is all. Soalnya gimana ya? Pas SMA tuh aku bisa dapetin uang dari lomba tuh up to 15 juta gitu. Itu selama 3 tahun dan aku ngerasa itu worth it. Kenapa nggak diterusin pas kuliah Kuliah. gitu? Itu sih alasan pertama adalah uang. Alasan yang kedua adalah aku dapat konversi SKS dari lomba. Jadi selama 2 semester itu teman-teman kayak, Mel kenapa sih lomba gitu? Aku jawab karena aku dapat nilai auto A kalau aku menang gitu. Weapon ya gitu ya, Iya, senjata gitu. senjatanya gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak bisa fisika guys. Fisika aku dapat C, tapi karena lomba jadi A. Ya, benar. Gitu. Jadi itu sih. Jadi buat teman-teman di Undip ya, please lomba deh. Siapa tahu dapat konversi gitu. Benar. Jadi selain uang dapat konversi, ya aku bisa kalau bonus jalan-jalan gratis. Bonusnya lagi apalagi ya? Mungkin dapat apresiasi dari Univ. Iya. Mungkin jadi lebih bisa nge-reach out hal lain. Misal sebenarnya aku juga pernah ikut Pilmapres dan dapatnya baru harapan 1 gitu. Ya, boleh tepuk tangan. Mungkin, mau apres. Lah itu dari apa? Dari prestasi. Kalau daftar Mawapres nggak ada prestasinya, ya nggak bisa. Jadi dengan aku berprestasi, dengan ikut lomba, aku bisa step up ke next level gitu. Jadi menurutku itu sih kenapa aku lomba. 4 alasan itu guys. Kalau Febri Oke, kalau dari aku ya, kurang lebih sama ya. Aku ikut lomba tuh dari SMA. Dan itu lucu sih. Aku tuh ikut pertama kali lomba tuh lomba cerpen kan. Dan cerpen yang aku lombain itu adalah cerpen tugas gitu, menang gitu kan. Dan sebenarnya aku adalah anak IPA tapi jiwanya IPS gitu. Jadi pas aku lombanya sosial humaniora gitu. Aku lombanya sosial humaniora, budaya, IPS banget lah gitu ya waktu SMA ya. Dan di situ aku anak IPA nih gitu. Dan kenapa ya alasan aku pengen lomba itu adalah karena ternyata enak ya lomba itu. Kalau diterusin tuh ternyata enak gitu. Dan ini fun fact sih, aku lumayan suka baca jurnal ya sebenarnya. Tapi jurnal yang sosial humaniora. Cuman kalau jurnal yang udah ada statistiknya, aduh sorry banget, itu enggak gitu. hobi baru ya, hobi baca jurnal. Iya, ini hobi langka. Hobi yang hanya dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang Hobi orang ambis pintar. prestasi. Lu juga dong. Oke, begitu pertanyaan Nah. dong buat kita. Nah, kayak itu bener banget. Dan di situ aku banyak tahu ya hal-hal baru gitu kan. Aku tuh orangnya suka banget sama yang namanya budaya gitu kan. Di budaya itu aku banyak belajar. Oh ternyata mereka gini gitu kan. Dan aku terusin nih gitu. Dan di Undip, kita tahu ya kalau Undip itu kan kampus riset banget gitu kan. Dan makanya aku tetap lanjutin perlombaan. Tapi di Undip ini aku perluas lagi gitu. Karena ya kita nggak bisa terus-menerus di zona nyaman kita gitu. Aku harus memperluas zona nyamanku. Kapan lagi gitu, aku udah bisa di sini, aku pengen nyoba di dunia saintek gitu, scientifical gitu kan, yang riset-risetnya gitu. Nah itu aku mulai di Undip. Aku walaupun aku mulai ya baru belajar, tapi aku dapat teman-teman yang bisa belajar buat riset gitu kan. Dan itulah kenapa menurut aku tuh perlombaan lomba itu penting gitu. Apapun lombanya ikutin aja gitu. Karena prestasi ataupun segala macam tuh kebelakangin dulu aja gitu. Menyusul bener, itu bonus gitu. Karena teman-teman aku ada fun fact nih, bukan fun fact tapi lucu ya. Aku ada ikut perlombaan perencanaan program kesehatan kan gitu. Nah biasalah aku bareng dosen, biasanya kan dosen kan bakal ngerevisi kan. Terus pas ada satu revisian, dosen aku bilang gini, ini kayaknya kan harus skripsi deh, soalnya kan udah paham bagian ini gitu. Nah itu buat aku kayak, oh ternyata jago riset itu, jago nulis itu sepenting itu di tingkat mahasiswa gitu. Dan itu sih menurut aku ya. Iya benar banget sih, apalagi kan Undip sendiri kan punya visi ya sebagai universitas riset yang unggul. Dan mungkin tadi yang udah dijelaskan sama Mel sendiri, salah satu manfaatnya itu konversi SKS dan juga dapat apresiasi dari prodi, fakultas, universitas, dan juga dapat dana terkait dengan dana delegasi, dana cuan. prestasi. Cuan. Ya pasti cuan ya gitu.
Mungkin kalau dari Febri sendiri ada nggak sih dapat manfaat itu gitu di tingkat univ ini sendiri? Yang pertama pasti cuan ya. Cuan is number one dan itu bener-bener ngebantu banget ya. Aku beberapa kali beli, bukan beberapa kali sih, aku pernah beli barang itu pakai hasil duit aku menang lomba gitu. Dan itu sebuah apresiasi bagi diri aku sendiri gitu. Aku bisa dengan modal paper yang itu cuma argumentasi doang, ide ngetik gitu kan, tapi kita nggak bisa ngasilin duit gitu. Itu yang pertama, sama tadi KML. Terus juga nih di kampus ya, di kampus itu dosen itu pasti bakal nyari orang yang pengen riset gitu. Jadi kalau aku pribadi aku rasain ya di fakultasku ya, karena aku juga sering beberapa kali lomba delegasi fakultas, dosennya kenal aku gitu. Jadi semisal nih waktu aku bingung mau nanya ini, mau bingung buat bimbingan perlombaan, itu aku tinggal hubungin dosen aku karena dosen aku udah tahu aku gitu kan. Itu salah satu privilege gitu buat aku ikut lomba-lomba gini gitu sih. Oke, mungkin karena tadi kita kan udah tahu sih apa alasan baik itu motivasi maupun alasan dari Febri sama Amel kenapa sih pengen banget ikut lomba gitu. Ternyata ada cuannya guys. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang lagi seret bisa ikut lomba riset. Mungkin bisa ajakin Febri sama Amel nih. Boleh langsung aja kontak di bawah. Boleh banget, kita doyan lomba di bawah ini. Oke, mungkin kan kita tahu sendiri ya bahwasanya kalau ikut lomba-lomba itu kan nggak mungkin kita sendiri aja, dan nggak mungkin kita hanya dengan teman sejurusan atau sefakultas saja. Pasti kita harus reach out dengan teman lintas disiplin ilmu. Lalu bagaimana sih kalian dapat partner lomba gitu, apalagi kan kalian masih semester 3 gitu dan udah banyak ya segudang prestasi yang udah bisa ditorehkan untuk Undip gitu. Bagaimana sih kalian dapat partner lomba itu sendiri? Oke. Partner lomba ya, pertama-tama dulu aku disclaimer dulu ya, teman-teman, partner lomba itu tricky itu gitu, susah banget buat dapat partner lomba yang klop banget gitu. Dan jujur menurut aku pribadi, aku bersyukur banget dapat partner lomba yang ya walaupun ada trial and error, aku udah dapat partner lomba aku yang kita klop banget gitu. Mau lomba ini itu udah aman gitu, karena kita udah saling percaya gitu kan. Dan bagaimana cara aku dapetin ataupun nge-reach out mereka gitu. Nah, kalau yang mungkin bercerita soal PKM ya, kenapa PKM gitu. Kebetulan aku PKM itu kita beda-beda jurusan, beda-beda fakultas gitu deh. Beda-beda fakultas tuh kan udah semua itu beda-beda fakultas gitu. Enggak, kok bisa aku kenal sama anak FT, kok bisa aku kenal sama anak FK gitu kan. Itu kenapa gitu. Nah, aku cerita dikit, aku dulu ikut internship BEMU, itu aku di Rizkal, dan kita kenalan nih, ada satu anak FK gitu kan. Terus pada saat-saat menjelang persiapan PKM, ngajakin nih temennya gitu. Jadi ada alurnya nih, bukannya temanku gitu yang ngajakin aku, tapi temanku yang ngajakin aku lomba gitu. Dan nah ini panjang banget gitu. Dan itu aku kaget sih kok bisa tahu gitu ya gitu. Nah, itu adalah ternyata ikut kegiatan, apapun kegiatan itu, mungkin langsung ke kegiatan. Kalau teman-teman biar cepat dapat reach out ya, itu teman-teman yang kayak di bidang risk ataupun yang ikut-ikutan kegiatan riset, itu pasti bakal dapat gitu buat partner lombanya gitu. Itu sih yang aku rasain yang di Undip ini gitu. Benar, kalau dari aku sendiri ya nggak jauh-jauh dari trial and error. Terus dapatnya dari mana? Ya SKSD aja gitu. Biasanya dari rekomendasi temen atau temen ngasih rekomendasi gitu. Jadi kayak ya temennya temen sih, benar sih kata Febri sih. Kayak dari kita ikut organisasi, jadi biar tetap satu poin ya sama bahasan kita, organisasi versus prestasi. Jadi sebenarnya itu nggak bertolak belakang gitu. Kita di organisasi juga bisa dapet partner gitu. Terus mungkin dari organisasi kita jadi kenal sama satu orang, terus orangnya ini kenal sama orang lain, dikenalin ke kita, bisa aja jadi partner. Itu benar banget. Jadi saling berkaitan lah antara organisasi dan prestasi. Itu sih yang kurasain saat aku mau cari partner lomba. Oke, baik. Kan tadi udah dijelaskan kan gimana sih alur dari Febri sama Amel untuk cari partner lomba itu kan panjang banget ya, dan itu butuh trial and error buat dapetin partner yang klop, yang bisa saling percaya satu sama lain. Lalu dari kalian sendiri nih, kan kalian
sekarang kan lagi ikut PKM juga kan, dan juga mungkin nantinya akan ikut berbagai perlombaan lain lagi dong pastinya. Amin. Oke. Dan sekarang juga lagi organisasi juga, dan kita tahu sekarang udah 3/4 perjalanan di organisasi yang dimana udah hektik-hektiknya gitu kan, dan juga sekarang lagi mau UTS nih. Nah, gimana sih kalian ngatur waktu antara ketiga hal tersebut gitu? Oke, kalau dari aku tetap yang pertama adalah akademik. Karena kita mau kuliah ya akademik kan, yang mau dicari. Kita pengennya di sarjana nantinya gitu. Terus yang kedua baru aku ke organisasi. Karena emang komitmennya kan di organisasi ya. Aku masuk organisasi kan pasti aku udah komitmen di sana. Baru di sela-sela hal itu aku lomba gitu. Jadi kalau dibilang ini capek atau enggak, sebenarnya capek gitu. Tapi ya harus pintar-pintar aja, karena kita juga harus ngorbanin salah satu dari hal yang kita anggap menyenangkan. Misal family time kita jadi berkurang, kita nongki sama teman jadi berkurang, tapi Indian ada manfaat gitu dari kita join organisasi, ikut lomba, dan gak mengesampingkan kewajiban kita kuliah gitu. Oke, bener banget tuh. Kalau dari aku pribadi ya kurang lebih sama ya. Yang paling penting itu adalah akademik gitu. Ya, karena kita sebagai mahasiswa kita harus mengejar akademik kita gitu. Gak mungkin dong kita fokus organisasi kapan kita kelarnya gitu ya jadi mahasiswa gitu kan. Nah, jadi benar mahasiswa sebagai seorang mahasiswa sudah pastinya sepatutnya kita harus belajar ya, fokus ke akademik kita gitu. Dan selanjutnya juga organisasi kan sebagai opsi ya. Nah, kalau bagi aku organisasi itu harus gitu. Dan tapi itu nggak selevel atau gimana ya, akademik dulu baru organisasi gitu. Nah di organisasi aku juga ikut ya, tadi ya komitmen ya benar, di organisasi pasti juga butuh namanya komitmen gitu. Benar. Dan itu nggak boleh dikesampingkan gitu apapun alasannya gitu. Setuju. Udah diamanahin kita gitu kan, pasti ada proses seleksi, wawancara gitu, dan di situ kita udah branding diri kita, udah showing up nih kalau kita tuh dibutuhkan di organisasi gitu. Dan aku pribadi, aku akan terus mencoba ya, walaupun pasti ada naik turunnya ya di organisasi, karena dinamika organisasi benar-benar ribet, benar-benar kompleks banget gitu. Benar. Itu benar-benar kompleks banget. Jadi mau nggak mau harus tetap dijalanin gitu, walaupun sambil nangis gitu ya. Dan nah, benar itu. Dan menyinggung soal prestasi ya dengan lomba ya gitu. Nah untuk lomba ini benar itu bukan jadi prioritas utamaku, tapi itu menurut aku harus ikut lomba gitu. Karena kenapa kita harus ikut lomba sih di sela-sela kita organisasi, di sela-sela kuliah gitu? Karena banyak banget perlombaan itu ditujukan kepada mahasiswa gitu. Dan perlombaan ini bakal ngebantu kita ke depannya, semisal kita skripsian, terus kita bisa jadi mentor loh sebenarnya buat cuan, bener banget cuan itu untuk lomba gitu. Jadi ya mungkin buat mahasiswa yang lagi serat-serat gitu kan, ya biasalah kalau mahasiswa kan ada tanggal tua ya, angker ya, kantong keringnya gitu ya. Dan salah satu cara itu adalah ikut lomba. Oke. Gitu. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin nih gimana sih cara teman-teman berdua ngatur waktu antara akademik, terus juga dengan organisasi, dengan juga kesibukan di dunia perlombaan gitu. Lalu di sini aku mau tahu sih, pernah nggak sih kalian, mungkin ini pasti pernah dong, di satu waktu gitu, ketiga hal tersebut itu datang bersamaan. Mungkin di sini udah kesem semua ya, kayaknya udah pernah mengalami ya. Aku sedang mengalami sih sebenarnya. Setuju banget. Oke, mungkin bisa dijelasin bagaimana sih cara kalian bisa menghandle itu gitu di satu waktu yang bersamaan. Oke. Kalau aku ya sekarang tuh kalau dihadapi dengan banyak-banyaknya lomba, terus juga mau terus juga program aku lagi running gitu. Nah cara aku adalah ya baik lagi ya, manajemenisasi waktu itu penting banget gitu. Jangan pernah sekalipun mengesampingkan, hilang-hilangan jadi free riders gitu. Karena itu sebenarnya buat kita pribadi itu bakal ngeganjel gitu. Kehidupan kita, hidup kita bakal keganggu banget nih, pikiran kita bakal banyak gitu. Jadi jangan sekalipun lari dari tanggung jawab gitu. Karena kalau lari, kapan nih berhentinya gitu? Yeah. Nah itu. Jadi cara aku adalah
Yang pertama adalah manajemisasi waktu tadi. Aku bakal usahain prioritasku yang aku dibutuhin di sini nih. Semisal nih di PKM aku kebetulan jadi ketua kan. Jadi mau nggak mau aku harus planning banget, harus planning terus ngatur lah gitu ya sebagai ketua gitu kan. Terus juga di organisasi kebetulan juga aku jadi wakil ketua juga, mau harus keep intimate banget gitu dan harus fokus gitu. Dan cara aku adalah ya multitasking gitu, walaupun nggak dianjurkan, kurang dianjurkan, mau nggak mau harus multitasking gitu. Dan di situ juga yang selain dari multitasking, menurut aku adalah komunikasi sesama partner, sama anggota organisasi itu juga penting gitu. Jangan sampai pernah miskom, karena kalau udah miskom itu nggak enak banget ke depannya gitu sih. Dari aku gitu. Kalau dari Amel gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pertama aku pasti memprioritaskan akademik. Habis itu pasti kalau ada banyak antara lomba sama organisasi, aku bakal pilih yang penting ini yang mana gitu. Misal hadapannya sama lomba aku jadi wakil dari univ, mewakili univ, otomatis aku milih lombanya dong. Tapi kalau dihadapi dengan aku juga jadi wakil ketua atau jadi orang-orang yang berpengaruh di dalam proker tersebut, maka aku sebisa mungkin untuk menyiapkan prahnya dengan optimal. Kan di event pasti ada pra, pas, dan pasca kan. Nah di pranya tuh aku usahain keep in touch dengan orang-orang yang bakal bekerja nantinya. Misal dengan divisi acaranya, divisi fundraising atau yang apapun itu. Terus pas di hari hanya dan saat itu mungkin aku lagi lomba atau gimana, aku bakal komunikasikan kepada si ketuanya, kepada partnerku gitu, karena aku sebagai wakil kan. Jadi ya bener banget pentingnya komunikasi dengan sesama biar nanti kita nggak miskom di proker-proker selanjutnya gitu. Dan untungnya ya di organisasiku ini mereka sangat-sangat mengerti gitu. Lomba itu pasti adalah waktu-waktu yang pasti berbentrokan dengan yang lainnya, dan ini aku alamin gitu. Jadi pas aku di Riskel rasanya kayak, Mbak mohon maaf belum bisa rapid karena lagi PKM, karena lagi ini gitu. Oh iya Mbak nggak apa-apa, kita bisa tektokan di WhatsApp gitu. Jadi aku ngerasa walaupun aku ikut organisasi, walaupun aku head lomba, aku masih bisa balance harmoni keduanya ya. Karena apa? Karena aku ngerasa organisasi yang ketempati udah tepat, dan I think Riskel ya, utamanya aku kan bawa nama Riskel di sini. Riskel is my new family right now gitu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong mungkin buat R&B dan juga Riskel BMFPP udah jadi tempat atau wadah positif ya bagi Febri dan juga Amel itu sendiri. Mungkin di sini aku mau tahu sih, tadi kan udah dijelaskan terkait dengan manfaat organisasi ya, dari kita dapat cuan pastinya, visi cuan, misi cuan gitu. Visi misi cuan. Terus juga kita dapat kemudahan dari segi akademik dan juga hal-hal lain. Bisa konversi SKS juga, kita juga bisa dapat dana delegasi, dana prestasi, bahkan kita dikenal dengan banyak orang, baik itu dosen dan juga sivitas akademika di Undip itu sendiri, dan juga tentunya dapat apresiasi lah dari tingkat prodi, fakultas maupun Undip. Nah, terus aku mau tahu sih, mungkin ini juga pertanyaan yang dikepoin oleh teman-teman semua yang mungkin lagi dengar podcast ini gitu. Tips ikut lomba gitu. Gimana nih tips ikut lomba, dan juga tips biar ikut lombanya tuh bukan cuma sekedar keprok-keprok doang, tapi menang gitu. Oke, kalau dari aku tips ikut lomba, coba aja dulu. Kalau nggak nyoba, kita nggak tahu kan ya. Bener. Jadi sebenarnya aku ikut lomba tuh ya karena coba-coba gitu. Ternyata kok ketagihan, jadi lanjut terus lombanya gitu. Walaupun lomba ini belum kelar, gas aja gitu. bener. Gitu sih tips dari aku. Kalian coba aja dulu. Kalau nggak bisa, reach out sama orang-orang yang berpengalaman. Gampang kok reach out, DM lewat Instagram bisa. Bener. Karena platform kita tuh kayak udah nggak ada batasan gitu. Iya, benar. Kita tinggal cari aja orang yang pintar di LKTI, muncul tuh. Mentor-mentor, kelas-kelas mentoring ada tuh. Bener. Tinggal kita mau apa enggak gitu ya Feb ya. Iya, Kalau pengen lomba yang pengen jadi juara Iya, gitu. Bener banget sih. Iya, aku setuju. Coba aja gitu. Jangan takut soal skill penulisan segala macam, itu kesampingkan dulu aja gitu. Karena nggak dicoba kapan
mulainya gitu kan. Iya, Karena benar. semua hal itu harus dimulai dengan mencoba gitu kan. Jadi buat teman-teman nih ya, mungkin teman-teman maba ya biasanya ya, karena aku juga ngalamin ya fase kalian ya, dimana waktu aku dulu SMA kan lombanya pasti udah beda banget ya sama mahasiswa kan, karena persaingannya udah beda nih gitu. Iya, setuju. Sama mahasiswa sama SMA kan udah beda nih levelnya gitu. Setuju, Nah setuju. ya bener banget, coba terus jangan coba aja tapi reach out, misal nyari kelas mentoring itu udah banyak banget di Instagram, ataupun cari orang-orang yang sering ngasih tips-tips perlombaan itu udah banyak banget, apalagi di TikTok itu udah banyak banget tips lomba, gimana sih bikin latar belakang, gimana bikin argumentasi itu udah ada gitu, dan tools-toolsnya juga udah banyak membantu gitu kan, apalagi buat teman-teman Undip ya di SS itu kan ada ini ya jurnal yang Iya. free access gitu, itu kalau nggak diakses itu parah sih, kelihatan sih, itu merugi sih kalian ya teman-teman. Tapi kalian gunakan ya. Bener, karena itu benar-benar ngebantu banget gitu buat pengembangan skill kita, ataupun waktu kita lomba nih butuh pasti butuh namanya riset kan, butuh data set gitu. Jadi itu salah satu tools yang teman-teman bisa gunakan untuk persiapan dan untuk ikut lomba gitu. Itu sih tips dari aku. Wah, benar banget ya. Apalagi sekarang kan kita udah masuk di Society 5.0 Iya, yang dimana benar. sekarang alur komunikasi itu udah terbuka dengan lebar. Apalagi sekarang udah ada AI juga, yang dimana fungsi manusia udah bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Dan mungkin terkait dengan tools-tools yang memudahkan bagi mahasiswa Undip nih. Ngomong-ngomong terkait tools, jadi di Riskel BEM Undip nih kita ada yang namanya Find Me nih teman-teman. Jadi Find Me itu adalah sebuah website yang diluncurkan oleh Riskel BEM Undip itu sendiri, yang dimana teman-teman dari mahasiswa Undip itu dapat mencari partner lomba melalui tools tersebut. Dan juga selain itu nih teman-teman juga bakal bisa cari bank-bank riset yang dimana nantinya itu dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan teman-teman untuk menulis di kepenulisan riset itu sendiri. Jadi sekarang tools-tools itu banyak banget nih teman-teman, salah satunya Find Me itu sendiri. Benar, kayak tinggal pilih aja Iya, gitu. benar. Kayak kamu dihadapin dengan A, B, C, D, itu semua tools Pilih. yang berguna. Tinggal pilih aja mau diambil apa enggak. Iya, setuju Benar, setuju benar. banget. Nah, mungkin terakhir kali ya sebelum menutup podcast ala Riskel kita pada kali ini, mungkin di sini aku mau dari mungkin secara bergantian gitu ya buat closing statement terlebih dahulu gitu bagi teman-teman yang menonton podcast ala Riskel sekarang. Oke, dari aku dulu ya. Oke, boleh. Closing statement dari aku mungkin coba aja dulu. Karena ini juga kata ayahku ya. Kalau kamu gak nyoba, kamu gak akan tahu kamu bisa apa. Kamu gak akan tahu kemampuanmu seberapa kalau gak nyoba. Karena itulah coba aja dulu. Entah kalian mau ambisnya di organisasi, coba aja daftar. Entah kalian mau ambisnya di lomba, coba aja daftar. Atau pengen dua-duanya, daftar aja gitu. Lomba aja, organisasi aja, it's okay. It's depend on what your preference gitu. Jadi menurutku closing statement yang pas buatku adalah coba aja dulu. Buat kalian semua mahasiswa Undip khususnya, please, banyak banget kesempatan. Jadi manfaatkan kesempatan itu, ambil kesempatan itu, coba aja dulu gitu dari aku. Oke. Dari aku nih ya, dari aku closing statement dari aku adalah kalau dari aku adalah jangan takut untuk waktu kita tuh habis gitu. Diambil disita sama organisasi, sama perlombaan gitu, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi teman-teman, kalau aku pribadi ya, itu aku nggak merasa merugi gitu waktu aku habis buat organisasi, habis buat perlombaan gitu, karena aku dapatin feedbacknya gitu. Dan buat teman-teman, jangan takut untuk memperluas zona nyaman teman-teman gitu. Walaupun teman-teman udah nyaman, kenapa nggak diperluas aja gitu zona nyamannya gitu. Jadi semisalnya kedepannya teman-teman tinggal pilih nih, mau ke bagian ini udah punya skill, ke bidang ini udah punya skill, ke sektor ini udah punya relasi gitu. Itu adalah closing statement dari aku adalah intinya adalah jangan takut untuk memperluas zona nyaman gitu. Jangan nggak usah keluar dari zona nyaman, cukup perluas aja zona nyamannya gitu sih dari aku. Oke, mungkin tadi udah cukup ya closing statement dari narasumber kita kali ini. Ada Febri dan juga Amel gitu dari perwakilan dari R&B dan juga Riskel BEM FPP. Mungkin di sini aku izin nyimpulin kali ya
untuk pembahasan kita kali ini. Tadi kan kita udah dapat banyak ya insight-insight dari dari narasumber kita kali ini, dari Febri dan juga Amel. Mungkin tadi kita udah tahu bagaimana sih pengalaman Amel dan juga Febri ketika mengikuti organisasi dan juga perlombaan dalam waktu sekaligus itu ternyata lumayan hektik gitu dan cukup melelahkan pikiran dan juga baik itu pikiran dan juga mental gitu ya. Tapi di samping itu tetap harus bisa komitmen baik itu di organisasinya dan juga tetap harus berkomitmen ke diri sendiri untuk bisa self improvement, untuk selalu bisa mengembangkan skill di mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa kan banyak banget ya tantangannya gitu untuk ke dunia kerja nantinya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus seperti yang dikatakan Febri tadi, kita harus memperluas zona nyaman kita, baik itu dengan organisasi maupun juga dengan perlombaan. Nah mungkin cukup sekian gitu ya podcast ala Rizkel. Mungkin di sini aku selaku perwakilan dari Rizkel BEM Undip mau ucapin terima kasih banyak kepada Febri dari perwakilan RMD dan juga Amel dari perwakilan Rizkel BEM FPP karena udah mau ngobrol santai bareng Rizkel BEM Undip di podcast ala Rizkel kita kali ini. Mungkin di sini karena udah cukup banyak perbincangan kita pada episode kali ini. Sudah saatnya nih kita pamit dengan teman-teman mahasiswa Undip dan juga mahasiswa luar Undip tentunya yang mungkin menonton podcast ala Rizkel kita kali ini. Makasih banyak buat Febri sekali lagi dan juga Amel karena udah menyempatin waktunya buat kita sharing-sharing gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nih teman-teman di episode podcast ala Rizkel selanjutnya. Dadah. Dadah guys, see you. See you. Thank you.